aktivitas binomo itu kan terindikasi judi online. Ya. Nah, itu yang tidak di endorse atau tidak dibuka ke publik oleh si afiliator ini, kayak gitu. Nah, karena dia dia sebenarnya nggak akan jadi masalah kalau dia menjelaskan secara utuh. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Seperti biasa, hari ini ada koneksi konten Ekonomi seksi. Iya, kita akan bahas topiknya sangat menarik sekali. Seperti biasa di koneksi, ada Maria Katarina, ada Arif Gunawan, Head of Research Halo. CNBC Indonesia, dan ada Raushan Fikri, Produser Halo. CNBC Indonesia. Hari ini kita akan bahas topik yang menarik ya, soal afiliator yang lagi rame, tapi dia tuh bukan mentor. Sebelum kita bahas fungsionalnya dari afiliator ini, kan memang biasa ya sebenarnya Mas. Bener nggak sih orang-orang betul. yang berada menjadi seorang afiliator? Hmm. Terus kemudian kita akan coba kembali ya mematangkan edukasi Sobat Cuan gitu loh, untuk bisa cari pengetahuan yang benar gitu dan jangan ikut-ikutan. Sebelum kita bahas ke sana nih soal afiliator dan lain-lain, sebenarnya afiliasi kan gue cari artinya nih Mas ke Wikipedia, ternyata ini adalah salah satu cara mengembangkan bisnis dengan cara memanfaatkan sosialisasi yang secara terarah dilakukan oleh individu, badan usaha atau organisasi di mana kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan seperti yang sudah disepakati. Ya. Berarti sebenarnya nggak ada masalah dong harusnya menggunakan afiliator sebagai salah satu cara untuk melakukan marketing atau bisnis. Tetapi perlu dicatat bahwa yang namanya afiliasi itu ada vested interest. Vested interest ya, kepentingan yang terselubung, tentu semua orang tahu itu. Jadi kalau di Bursa Efek kan sering tuh kita liputarkan dulu kalau ada emiten melakukan transaksi afiliasi, itu dia harus lapor gitu. Kenapa harus lapor? Karena afiliasi ini memiliki potensi untuk mengakibatkan kerugian ataupun keuntungan material gitu untuk perusahaan tersebut. Dan itu akan mempengaruhi nasib pemegang sahamnya dong. Makanya pemegang saham berhak untuk tahu transaksi afiliasi ini. Betul. Nah, kemudian setelah rame-rame binomo ini muncul istilah afiliator. Itu sebenarnya ini istilah yang tidak resmi, tidak ada di Kamus Pasar Modal Indonesia, itu nggak ada. Ya, baru-baru rame muncul karena ya binomo dan kawan-kawan kemarin rame. Jadi orang susah menyebut siapa dulu itu namanya, Pak Indra Kents itu ya. Itu apa ini? Apakah dia Ika. Sebut saja Pak Ika ini ya. Apakah dia ini representatif ataukah investor ataukah owner, itu kan susah nyebutnya. Owner jelas tidak. Representatif, apakah dia punya surat kuasa? Ternyata kayaknya kok enggak. Jadi mungkin dia lebih pas disebut afiliator. Jadi orang yang terafiliasi, mempunyai kepentingan yang terkait. Kepentingan apa? Kepentingan yang terkait dengan keuntungan. Betul. Gitu. Kayak looks like influencer aja gitu kali ya? Beda ya? Influencer itu lebih pada ini kontrak kerjasama dua belah pihak gitu ya. Jadi kontraknya itu dibayar di muka ya? Dibayar di muka. Tapi kalau afiliasi itu tidak ada kontrak di depan gitu, tapi mereka saling terkait. Ya, betul. Jadi kalau saya punya saudara kandung lah ya, dia punya perusahaan dan saya juga punya perusahaan. Nah, kami berdua melakukan transaksi. Nah, ini disebut transaksi afiliasi karena ada dugaan saya dan saudara saya ini ya ada kesepakatan khusus yang tidak ada di dokumen hitam putih, tetapi itu bisa menguntungkan saya atau mungkin merugikan pihak lain gitu. Tapi jauh lebih berhasil nggak sih ya menggunakan sosok ini sebagai afiliator ketimbang sales marketingnya, karena banyak yang ikutan gitu. Kalau lo ngeliatnya gimana tuh, Pik? Sebenarnya kan afiliator itu bentuk afiliasi tadi ya. Kalau di dunia marketing emang ada kan kayak gitu. Nggak masalah sebenarnya. Cuma masalahnya apakah orang tahu dia sebagai afiliator atau enggak kan. Kalau ngomongin efektif ya jelas. Kalau bayangan saya itu kan afiliator itu berdasarkan fee ya Maria ya. Kita dapatnya fee, bukan kontrak kayak tadi kan. Terus dia bisa dapat fee sampai 70% dalam konteks binomo dan ini kan 80%. Kalau ngomongin efektif, harusnya orang yang dapat fee segitu semangat banget tuh untuk untuk menjual. Soalnya semakin besar dia mendapatkan istilahnya ya, nasabah atau Client. Member get member. Semakin besar dia dapat member, semakin besar dia mendorong membernya untuk bertransaksi, untungnya juga makin besar. Harusnya semakin semangat sih dia jual. Kalau efektif sih bisa jadi efektif gitu. Kalau di sini yang dalam kasus yang sedang terjadi sekarang ini, bisa dikatakan ini tuh salah in personnya atau afiliatornya atau karena apps-nya atau karena apanya nih yang membuat akhirnya kan
dua orang ini sekarang yang lagi ada di yang kasusnya lagi berjalan kan sudah ditetapkan menjadi tersangka gitu. Ya. Gimana Mas? Ada dua aspek sebenarnya yang bermasalah di sini, itu kan aspek legalitas gitu ya. Jadi seandainya, ini saya ambil contoh Binomo ya, seandainya Binomo itu memiliki izin di Bapepti di Indonesia, mungkin ya, belum pasti ya, mungkin si Pak Ika ini akan tidak terjerat hukum gitu ya, karena secara legalitas sudah oke. Nah yang kedua, aktivitas Binomo itu kan terindikasi judi online. Nah itu yang tidak di endorse atau tidak dibuka ke publik oleh si afiliator ini gitu. Nah karena dia sebenarnya nggak akan jadi masalah kalau dia menjelaskan secara utuh. Tetapi kalau dia melakukan disinformasi bahwa ini sebenarnya judi online, tapi dia klaim bukan judi online, bahkan dia mengklaim sudah dapat izin dari OJK dan lain-lain lah gitu ya, pernah dia bilang di YouTube katanya gitu kan. Nah itu yang bikin ada problem etika juga gitu. Dia berbohong, kemudian di sisi lain dia juga mewakili sebuah entitas judi online kalau menurut penelusuran polisi. Sementara kalau kita lihat di aturan itu kan ada larangan itu, judi online itu sudah dianggap sebagai cybercrime itu di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Dan kemudian ada pasal yang menyebutkan siapapun yang ya dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan informasi mengenai judi online, ya dia juga akan kena dicekal, kena hukum gitu ya. Jadi ini yang bikin si afiliator ini bermasalah gitu. Secara hukum maupun secara etika dua-duanya bermasalah. Jadi yang mengkayakan mereka, yang membuat mereka jadi rich itu adalah sebenarnya kerugian orang-orang berarti ya. Secara mekanisme ya. Kalau berdasarkan informasi yang diterima ya kayak gitu kan. Mereka dapat sebagian besar keuntungannya itu dari fee hasil kerugian membernya gitu. Tapi member-member ini sebenarnya tahu nggak sih ini apa afiliator? Nggak tahu kan? Mungkin itu. Saya pikir nggak pada tahu. Iya, karena kan bayangannya dia cuma menawarkan model investasi gitu kan, bayangannya investasi gitu. Berarti dibutuhkan sebenarnya adalah ya itu balik lagi ya, seorang mentor yang bisa memberikan pengetahuan atau edukasi soal seputar investasi. Karena afiliator kan bukan, tapi ternyata tingkat efektifnya tinggi gitu kan, dan bisa menggait orang-orang yang duitnya banyak-banyak, karena gue mikir kok bisa gitu loh. Masuk ke itu fenomena pandemi atau apa sih yang lo lihat nih, Pik? Kayaknya ya. Soalnya kan 2019 itu belum terlalu ini, Mas. Belum. 2019 itu belum. 2020 tuh euforia masyarakat tiba-tiba menjadi investor gitu. Investor dadakannya banyak. Pasar saham kita lihat sendiri kan transaksinya gila banget. Waktu tahun 2020 mulai pandemi itu. Binomo model-model binary option, pokoknya transaksi-transaksi yang modelnya disebutnya investasi itu kan mulai menjamur lagi kan. Salah satunya itu muncul juga. Menurut saya dari pandemi ini kayaknya makin banyak si masyarakat yang berinvestasi ngelihat lagi, ini tiba-tiba kaya nih, investasi dong. Entah itu dari saham, entah itu dari forex, kan banyak kan, salah satunya dari binary option kayak gitu kan. Jadi bahkan banyak yang terlibat ya kayaknya. Itu karena memang kecenderungan masyarakat Indonesia yang memang tidak terlalu banyak pengetahuan seputar investasi, atau memang karena gaya kita aja yang ikut-ikutan gitu Mas, kalau yang lo lihat, sehingga ini banyak menjerat orang-orang yang memang secara kemampuan finansial lumayan gitu. Karena duit yang ditaruhnya nggak dikit sebenarnya kan. Harusnya kemampuan finansial disertakan juga dengan kemampuan kecerdasan intelektual seharusnya gitu kan. Ada ketimpangan literasi ya. Jadi kalau kita bicara digital literasi, Indonesia kan sudah sangat bagus digital literasinya. Sampai ada yang menilai kebablasan netizen kita tuh kalau ngomong nggak ada remnya kan gitu. Kalau komentar, ya digital literasinya udah oke. Semua orang bisa mengakses internet, semua orang bisa ya dari Sabang sampai Merauke lah relatively mereka udah bisa mengakses internet dibandingkan mengakses SPBU misalnya. Kayak gitu. Ya kan? Iya. Karena di mana-mana udah ada sinyal gitu ya. Gadget udah murah-murah. Di sisi lain ketika digital literasinya sudah tinggi, sayangnya mereka tidak memiliki financial literasi yang cukup. Kalau di data OJK itu kan bilang financial literasi kita masih rendah ya, level 30-an gitu. Ya itu menunjukkan bahwa orang ini udah punya duit kan aslinya. Kemudian mereka punya akses ke internet dan mereka ditawarkan nih ada berbagai macam produk Binomo, Okta, X Trading dan sebagainya itu. Sementara mereka nggak paham
sebenarnya investasi itu yang benar bagaimana sih, kayak gitu. Nah, itu problem di realita masyarakat kita. Dan problem kedua ada di, saya pikir ini kita perlu mengkritik nih para financial advisor gitu ya. Ya, mereka kan udah punya gelar CFA, mereka punya Instagram dan sebagainya. Tapi di mana mereka? Kenapa peran mereka itu tidak, atau bahkan bisa dibilang kalah dibandingkan dengan afiliator itu gitu. Padahal kan mereka bisa saja datang ke publik menyampaikan bahwa investasi ada di beberapa instrumen, dan saat ini instrumen yang menurut saya bagus adalah 1, 2, 3. Saya pikir dia fair dan punya otoritas untuk memberikan pendapat seperti itu. Ini berbeda dari para tadi tuh, entah influencer, entah afiliator itu. Nah, ini kan si afiliatornya sudah ditetapkan menjadi tersangka, bahkan ada statement katanya afiliator dimiskinkan gitu ya. Mungkin ini yang ketahuan kan 2 ya, yang nggak tahu yang di luar sana dan yang masih berjalan investasinya juga atau mungkin tradingnya masih berjalan juga kita nggak tahu nih. Nah, sekarang nasib para korban nih akan seperti apa nih, Mas Argun? Waduh, ya ini yang kemarin kita sempat wawancara ya, Fikri ya, ada yang kita undang di CNBC kan, di TV. Jadi dia kayak curhat dan dia berharap sebenarnya pengembalian dana gitu. Jadi kalau di kasus-kasus kerah putih seperti ini ya, itu kan kerugiannya lebih pada kerugian material, kerugian fisik, apalagi kerugian psikologis ya, enggak lah gitu. Lebih ke material. Jadi saya pikir apa yang dilakukan polisi misalnya dengan ancaman pemiskinan itu tepat gitu. Karena kalau tidak ada seperti itu, maka tidak ada efek jerat yang pertama. Dan kedua, dengan adanya pemiskinan, maka aset-aset yang dia kumpulkan dari masyarakat itu secara tidak sah, itu bisa harapannya bisa dikembalikan ke para korban itu gitu. Dan mereka sekarang para korban hanya berharap duitnya gimana caranya bisa balik, itu saja. Meskipun secara legal formal, ya mohon maaf, ini kansnya kecil. Ngitungnya juga gimana tuh Pak Argun? Iya, makanya kans kecil. Karena katanya gimana sih kalau transaksi di binary option itu? Enggak hanya binary option, yang namanya financial produk itu kan kita dari 1 juta tuh bisa berapa kali transaksi kan, ada untung, ada rugi segala macam. Iya. Itu kalau dirunut kita untung ruginya berapa, kita kan agak susah nih, misalkan 1 juta bisa jadi 100 transaksi, 150 transaksi. Tapi as a data yang kita punya, misalnya terakhir in total gue udah hilang sekian gitu, itu bisa nggak dijadiin salah satu? Nah, yang jadi modus yang di sini itu kan diduga ini sebenarnya judi online gitu. Jadi apa yang dikatakan itu tidak sama seperti yang dipraktikkan atau praktek sebenarnya. Jadi katanya ini investasi, padahal enggak gitu. Binary trading option kan 2 arah gitu. Tetapi ya menangnya aja kemungkinannya kecil, kalahnya kemungkinannya lebih besar. Dan tadi dibilang kan 70-an% ya itu fee-nya masuk ke afiliator. Jadi yang diputar hanya 30%. Jadi kalau 30% itu udah habis ya sudah selesai gitu. Jadi ini memang mohon maaf nih untuk para korban, posisi Anda sekarang agak sulit gitu. Karena pertama Anda bisa dibilang kena tipu gitu ya. Dan untuk mengejar ke pengembalian dana itu ya pada ke pelaku. Kalau Anda ngejar ke binomonya yang di sana, itu ini udah lintas batas, lintas negara. Anda harus menggugat pakai pengacara dan pengadilan yang ada di negara di mana binomo tersebut berkantor pusat gitu. Dan itu kan nggak ada di Jakarta. Ini akan costly, akan susah. Jadi dan katanya platform itu juga sudah mengamankan keuntungan ya nggak sih, Pik? Katanya dibilang katanya berapapun begitu ya hasil dari transaksi ya dia cuma pegang 20%. Atau gimana gitu? Gimana ya? Itu kan dengan memberikan janji fee pada afiliator tuh 70-80% gitu kan. Dia cuma ngambil 20% tuh kayak sebuah si platform ini yakin banget saya bakal untung gitu. Nggak akan mungkin nasabahnya untung gitu loh. Iya, kayaknya udah ngamanin aja segitu gitu. Jadi memang agak-agak repot ya, maksudnya ya posisinya kalau meminta ke pusat platformnya berarti agak susah, berarti ke tersangkanya ini gitu yang harus. Iya, paling ngejarnya bisa ke tersangka. Dan ya kita lihat aja asetnya ada berapa. Ada berapa itu katanya yang jam bermiliar-miliar itu yang dia miliki. Itu yang mungkin nanti bisa mungkin dicairkan dan dibagikan ke para korbannya itu. Mungkin pembagiannya pun pro rata gitu ya. Jadi nggak bisa ya kalau misalnya gue punya sekian ya mintanya ya mungkin sekian. Pro rata ya Mas ya. Iya, kemungkinan seperti itu. Itu juga nanti perlu pembicaraan lama, itu kan ada mediasi juga dengan para korban yang lain gitu. Karena kalau Anda hanya berpegang pada aspek legal ya sekarang ditanya mana buktinya gitu. Maksudnya ketika Anda memasukkan dana Anda diputar di contohnya di binomo ya, di binomo ada nggak hitam putihnya gitu. Apa istilahnya tuh perjanjiannya gitu. Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada ya sudah. Itu posisi Anda sangat lemah gitu. Ya yang bisa mungkin diteriakkan sekarang adalah ya berharap polisi lebih gencar untuk mengatasi praktik-praktik seperti ini. Dan harapannya kalau dengan adanya pemiskinan itu
ya ini jadi apa ya, shock terapi ya buat para afiliator yang lain gitu. Anda bisa jadi kena juga kalau ternyata aspek legal formal tidak dipenuhi gitu. Efek jerahnya lagi untuk para afiliator apa nih? Karena kalau kita berangkat dari kasus-kasus yang terdahulu ya, kasus-kasus Pandawa atau mungkin First Travel kan ini tersangkanya sampai di penjara bisa sampai 20 tahun gitu ya. Apakah ini juga bisa terjadi gitu di para afiliator yang mungkin sekarang udah ketahuan atau yang belum, mungkin Anda harus kurang-kurangin sebenarnya sombong di sosial media gitu. Coba lo nggak sombong. Diem aja lah ya. Iya, kagak ada yang tahu kali. Gimana tuh Mas? Justru biasanya kalau pelaku kejahatan kerah putih itu dia berharap di penjara, tapi tidak berharap ada pengusutan aset. Oke. Ya karena kalau aset gue aman, nggak apa-apa deh gue di penjara gitu. Ya hitungannya investasi aja. Investasinya dengan cara apa? Anda naruh badan Anda di penjara gitu. Nanti itu keluar-keluar Anda tetap kaya raya, gitu kan? Itu yang bikin korupsi atau koruptor tidak jera. Itu yang bikin para pelaku fraud di pasar modal itu tidak jera. Tidak ada pemiskinan. Makanya apa yang diwacanakan sekarang, pemiskinan untuk afiliator ini juga harusnya berlaku untuk pelaku fraud di pasar modal maupun ya koruptor secara umum. Jadi kalau dia melakukan kejahatan kerah putih menguntungkan diri sendiri, maka cara keadilan yang harus diberikan itu bukan berarti Anda maksa dia masuk penjara. Enggak. Penjara sekarang itu relatif ya gimana ya, nyaman sih, nggak ada AC doang sih mungkin ya. Jadi kalau Anda mungkin tergantung request jangan-jangan. Itu dia, itu pun bisa di-upgrade mungkin ya. Gitu loh. Kamar hotel. Nah, ini yang jadi masalah. Mending daripada disuruh penjara, mending ya sita aja hartanya, aset-aset yang ada dirunut, kemudian dananya ya dilelang, kemudian digunakan untuk mengembalikan kerugian yang dia ciptakan ke masyarakat maupun ke negara. Saya pikir itu yang harus dijalankan sekarang, bukan di penjara. Tapi yang sekarang terjadi ya sepertinya perkembangan kasusnya ya Indra Kents itu dan satu lagi itu dijerat dengan pasal itu perjudian online, dan itu memang ada implikasi penjara. Tetapi kemudian ada pasal tambahan yang mau dikenakan, yaitu tadi pemiskinan. Asetnya akan dicari, digunakan untuk menyelesaikan kerugian yang ditimbulkan. Mungkin message juga kali ya buat Sobat Cuan, mungkin dari lu kali ya Pik ya, yang sudah malang melintang juga di dunia permasar modalan gitu ya, dan udah tahu aset kelas yang lain nih, gimana caranya supaya nggak terlalu terjebak dalam konsep ya itu tadi ya, ya siapa sih yang afiliator tuh pasti berwajah menarik gitu kan, modalnya itu ya, iya kan, yang rich famous pasti kan. Jadi sehingga mudah sekali bisa memberikan iming-iming gitu. Nah ini mungkin apa yang bisa lo sampaikan gitu ke Sobat Cuan supaya pilih mentor yang benar gitu. Pasti kalau itu kan harus cari mentor yang benar. Biasanya emang agak berkarisma kalau orang itu kata-katanya berkarisma. Cuma selain mentor juga harus dilihat juga sih sebenarnya paling penting itu kan dasar regulasinya ya. Platform ini di bawah naungannya ada apa gitu kan, resmi atau enggak. Itu dulu deh yang pertama sebelum kita ngomong mentor. Kalau udah ada regulasinya, udah ada payung hukumnya kan kita enak nih investasi pun. Kalau ada masalah kata Mas Argun tadi kan ada catatannya segala macam aman. Kalau ada fraud itu beda urusan lagi gitu. Jangan mudah tergoda juga, too good to be true lah gitu kan. Kalau lihat orang, saya ini investasi ada yang bilang 1 tahun nih udah dari 1 juta bisa jadi berapa M gitu kan. Coba hitung deh gitu. bener. Ada maksudnya banyak yang kayak gitu kan. Itu. Dan kalaupun itu bekerja buat dia kan belum tentu bekerja buat kita, beda lagi. Iya bener. Ya bayangin aja sebulan bisa dapat berapa? 30 M minimal kayaknya deh, mungkin dia itu hitungannya. Iya minimal 3 M tuh ngitungnya gimana ya? Ya. CGR-nya gitu ya, maksudnya berapa gitu? Kalau CGR udah susah banget itu ya. Nggak masuk. Kalau dari Mas Argun gimana Mas? Ya itu gimana ya, kalau bicara praktik perjudian misalnya ya online, itu sebenarnya di Indonesia tuh pernah dulu kan ada tuh SDSB, tapi itu nggak masalah, sumbangan dana sosial berhadiah itu apa yang pakai kupon? Iya itu judi. Astaga, gue pikir SDSB pakai kupon kan. Itu judi, tapi karena legal tadi itu, karena legal maka nggak masalah. Jadi kalau Anda mau jadi afiliator saat itu nggak masalah gitu ya. Karena apa, aspek legalitas. Nah ini yang paling penting buat Sobat Cuan juga, aspek legalitas apapun dimanapun ketika Anda berinvestasi itu harus diperhatikan gitu. Itu yang modal utama sih menurut saya. Dan kedua ya perlu diperhatikan karakternya. Jadi kalau kita bicara forex itu zero sum game. Jadi keuntungan Anda itu didapat dari kerugian pihak lain. Kalau Anda menang berarti ada Anda yang kalah.
Ya gitu. Itu yang terjadi. Berbeda dengan saham nih karakternya. Kalau saham kan betul ada yang trading, ada zero sum game, tetapi di sisi lain kalau horizon Anda perpanjang, Anda menjadi investor berbasis value atau fundamental, ada keuntungan dividen gitu ya. Jadi seapes-apesnya Anda nyangkut misalnya di saham, kalau sahamnya perusahaannya bagus, bagikan dividen tiap tahun, yaitu memberikan keuntungan buat Anda gitu. Jadi karakter-karakter investasi ini harus diperhatikan biar Anda bisa mengerti toleransi risiko Anda sebesar apa gitu. Oke, ya itu ya yang paling penting ya. Mungkin dicari juga informasinya kan juga banyak ya, dari mana-mana. CNBC Indonesia juga nggak pernah bosan untuk bisa membangun pemahaman atau literasi soal finansial yang lebih baik gitu. Jadi ya dicek-cek dulu ya. Dan bagi para afiliator di luar sana, walaupun banyak yang nggak lihat kerjaan Anda, tapi Tuhan melihat ya. Jadi Tuhan mungkin saja bisa memiskinkan Anda kapan saja ya. Tapi ini message yang terbaik ya. Jadi jangan pernah mengejar cepat kaya, tapi mungkin kejarlah kaya pasti with the process itu ya, Sobat Cuan ya. Segitu aja konten kita hari ini, bahasan kita di Koneksi. Jangan lupa untuk dengerin podcast Cuap Cuan di mana aja, Pik. Dengarkan terus konten-konten menarik kita lainnya di podcast Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, and Anchor. Anchor pastinya ya. Jangan lupa juga follow akun Instagram kita di @cuap_cuan. Dan like, share, komen juga dong YouTube channel kita di Cuap Cuan. Pastinya sehat-sehat terus Sobat Cuan. Maria Katarina pamit. Argun pamit. Fikri pamit. Dah.